Hai semuanya, ketemu lagi dengan Olivia. Aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak. Anak pertamaku usianya 3,5 tahun dan anak keduaku usianya 1,5 tahun. Di channel ini aku akan sharing seputar kegiatan homeschooling seperti ide-ide bermain dan juga parenting. Untuk di video kali ini aku akan sharing pengalaman kita bagaimana sih kita mengatasi masalah konstipasi atau sembelit pada anak pertamaku. Jadi waktu anak aku usianya 15 bulan, itu mulai ada gejala konstipasi. Jadi setiap mau pupuk itu agak keras. Dan yang paling parahnya itu masuk ke anakku usianya 18 bulan. Itu pupuknya benar-benar keras. Dan setiap pupuk itu pasti nangis. Karena keras sekali. Jadi dia itu pup setiap 4 sampai 6 hari sekali. Bayangin, yang normalnya itu setiap hari atau 2 hari sekali. Dia tahan pupuknya bisa sampai seminggu lebih. Seminggu baru pupuk. Semakin ditahan, otomatis fesesnya itu semakin keras. Jadi semakin sulit dikeluarin. Belum lagi trauma terhadap kegiatan buang air besar tersebut. Selain takut untuk buang air besar, anakku juga takut buang air kecil. Pokoknya segala kegiatan di kamar mandi itu dia takut. Untuk lihat dan masuk kamar mandi aja dia kayaknya udah mulai histeris dan udah mulai ketakutan. Saking segitunya traumanya dengan kegiatan di kamar mandi ya. Dan menjadi GTM berkepanjangan. Kenapa kok bisa GTM? Itu karena kondisi perutnya nggak nyaman. Jadi ketika mau makan ya nggak nyaman perutnya, dia mungkin merasa bega, merasa mual karena konstipasi tersebut. Dan juga keadaan otaknya itu selalu siaga karena dia takut ketika dia makan nanti pupuk deh, jadi dia nggak mau makan. Dan ketika aku sharing tentang masalah konstipasi ini, ternyata beberapa teman aku juga ada yang cerita anaknya yang konstipasi. Jadi permasalahan konstipasi ini cukup umum ya untuk anak-anak. Dan jangankan anak-anak, yang dewasanya pun juga sama. Jadi beberapa orang dewasa itu takut atau males ke kamar mandi. Dia males untuk menahan rasa sembelitnya itu. Jadi sebenarnya emang kata dokternya itu masalah konstipasi ini bisa berlanjut hingga dewasa kalau tidak ditangani dengan serius. Dan untuk disclaimer, masalah konstipasi ini adalah long term game. Jadi ini jangka panjang prosesnya. Enggak cuman seminggu langsung selesai, sebulan langsung selesai, enggak. Untuk kita sendiri pun proses benar-benar Briel itu sembuh dari konstipasi itu hampir 1 tahun. Benar-benar dia lepas obat dan bisa pupuk di kamar mandi itu 1 tahun. Lama banget, ya kan? Dan itu udah termasuknya lumayan cepat karena setelah 1 tahun itu memang benar udah selesai konstipasinya. Sekarang udah nggak susah lagi pupuknya. Dan untuk mengobati masalah konstipasi ini jangan setengah-setengah. Kita harus benar-benar mengobati sampai akar-akarnya, dari traumanya dan juga dari ukuran ususnya. Kenapa aku bilang mengobati masalah ukuran usus? Karena pada saat anak itu konstipasi, ukuran ususnya itu menjadi membesar. Mereka lebih bisa menahan pupuk ketimbang anak normal lainnya. Jadi yang biasanya anak normal itu sehari 2 hari sudah buang air besar, anak yang konstipasi itu karena ukuran ususnya lebih besar, jadi dia menahan pupuk bisa lebih lama. Jadi bisa pupuknya itu sampai 4-5 hari baru pupuk. Jadi kita harus bikin ukuran ususnya itu menjadi normal kembali, mengecil kembali. Jadi biar dia bisa pupuk setiap hari atau 2 hari sekali, seperti itu. Dan juga mengatasi traumanya. Tapi untuk di video kali ini aku hanya bahas tentang mengatasi konstipasinya aja. Di video selanjutnya aku akan bahas gimana cara aku untuk mengatasi trauma tersebut, trauma ke kamar mandinya itu. Oke, kayak gimana caranya? Ayo kita lihat. Sembelit adalah penyakit umum pada masa anak-anak yang mempengaruhi hingga 30% anak-anak di seluruh dunia, di mana sekitar 50%-nya akan terus mengalami gejala sembelit hingga mereka remaja bahkan dewasa.
Dan biasanya masalah sembelit ini lebih banyak dialami untuk anak-anak yang suka memilih-milih makanan atau picky eater. Jika sembelit ini tidak diobati, maka akan menyebabkan hubungan yang negatif antara makanan dan buang air besar. Di video ini ditunjukkan untuk anak-anak yang usianya sudah 1 tahun ke atas. Jadi bagaimana mengobati konstipasi tersebut untuk anak usia 1 tahun ke atas ya. Yang paling pertama adalah mencari bantuan profesional jika dibutuhkan. Pada kasus anakku sendiri, konstipasinya itu atau sembelitnya itu udah cukup parah. Jadi kami memutuskan untuk ke dokter. Dan ternyata dokternya itu bilang kalau memang untuk kasusnya seperti anakku yang udah trauma pupuk dan ukuran ususnya itu sudah membesar, memang pengobatan tradisional dengan makan dan memijat itu memang kurang efektif. Jadi kita diberi resep pencahar yang akan membuat pup experience-nya anak ini menjadi lebih menyenangkan. Jadi dia nggak sembelit-sembelit lagi, mengurangi rasa trauma tersebut. Dan obatnya ini adalah sebenarnya gula sintetis dan aman sekali untuk dikonsumsi, tapi harus dengan resep dokter dan harus dimonitor oleh dokter. Karena obatnya itu dosisnya akan berkurang dengan berjalannya waktu. Dan kami akhirnya konsultasi dengan dokter spesialis anak konsultan, gastrologi hepatologi, dokter Aryani via Zoom. Karena kita di luar kota. Yang kedua adalah memberikan air minum yang cukup. Ketika anak kurang minum, tekstur tinjanya akan menjadi lebih keras, sehingga lebih sulit untuk dikeluarkan ketika buang air besar. Oleh karena itu, kita harus memenuhi kebutuhan cairan si kecil sehari-hari. Dengan memberikan anak minum yang cukup, tekstur tinjanya pun akan menjadi lebih lunak, sehingga proses buang air besar pun menjadi lebih mudah. Untuk takaran air minumnya itu sebenarnya disesuaikan dengan berat badan si anak. Ini aku pernah buat postnya di Instagram aku, nanti kalian bisa cek ya. Tapi setidaknya anak itu harus minum sekitar 200 sampai 900 ml per hari ya. Yang ketiga adalah memberikan aktivitas fisik. Olahraga adalah salah satu cara terbaik untuk membuat kotoran bergerak. Olahraga akan meningkatkan aliran darah ke otot, termasuk usus, dan mendorong makanan bergerak melalui usus lebih cepat. Kegiatan fisik di sini tuh boleh apa aja, yang penting anak aktif bergerak seperti berjalan, menari, berlari, ataupun melompat-lompat. Tapi harus diingat, ketika anak mengalami konstipasi yang signifikan, aktivitas fisik ini bisa menyebabkan rasa yang tidak nyaman pada perut. Jadi diharapkan kita melakukan aktivitasnya itu secara pelan-pelan terlebih dahulu. Yang keempat adalah memberikan makanan yang pup friendly. Seperti buah-buahan dengan awalan huruf P seperti pepaya, peach, plum, dan juga kita juga memberikan sayuran hijau seperti brokoli, bayam, ubi jalar. Kita juga bisa memberikan kacang-kacangan dan juga biji-bijian. Lalu kita bisa memberikan makanan tambahan seperti chia seeds, hemp seeds, dan juga flax seeds. Untuk kami sendiri itu suka memakan chia seed pudding. Cara buatnya sangat mudah, hanya chia seed yang direndam dengan susu UHT, lalu ditaruh di kulkas semalaman agar teksturnya itu mengembang. Chia seed pudding ini sangat membantu untuk melunakkan tekstur tinjanya. Yang kelima ada probiotik dan juga lemak. Lemak di sini saya memberikan VCO atau minyak kelapa murni untuk anak saya. Bisa diberikan secara langsung atau dicampur ke susunya. Untuk minyak yang rasanya lebih netral, sebenarnya ada minyak alpukat. Saya juga memberikan probiotik pada saat pagi hari ketika anak baru bangun, dicampur dengan air. Yang keenam ada mandi dengan air hangat. Ketika kita mandi dengan air hangat, membantu tubuh kita agar lebih rileks. Ini bisa merangsang tubuh kita untuk buang air besar. Kita juga bisa menambahkan Epsom salt atau garam Inggris ke dalam air hangat kita.
Yang ketujuh ada pijat perut. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa memijat perut ini bisa merangsang gerakan alami usus. Kita bisa memijat anak dengan gerakan searah jarum jam kecil-kecil seperti ini, atau memutar searah jarum jam yang besar seperti gambar ini. Lalu kita bisa lanjutkan dengan gerakan ILU atau I love you. Yang harus diperhatikan selanjutnya adalah posisi anak ketika buang air besar. Siapa yang anaknya masih posisinya seperti ini ketika buang air besar? Posisi seperti ini sangat tidak ideal ketika anak buang air besar. Yang paling betul itu adalah posisi jongkok karena ini bisa membuat tubuh kita lebih rileks. Kita bisa memberikan penahan agar kakinya itu tidak menggantung dan bisa jongkok. Yang kesembilan, jangan menahan buang air besar. Ajarkan anak untuk tidak menahan buang air besar. Kalau anaknya udah terlanjur trauma, kita bisa mengajaknya untuk jongkok aja sekitar 5 menit. Nanti bisa ditambahkan durasinya untuk merangsang anak itu untuk pupuk. Kesepuluh, kita bisa memberikan penghargaan yang positif ketika anak sudah berani untuk buang air besar. Kita harus pastikan kalau buang air besar itu adalah hal yang natural dan alamiah terjadi ke semua orang, dan buang air besar itu adalah hal yang melegakan dan menyenangkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Oh ya, jangan lupa untuk cek kolom deskripsi di bawah karena saya akan menaruh link-link pemberian produk yang saya gunakan dalam mengatasi masalah sembelit anak saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!